Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Saida dengan NIM 2021101020070. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi yang berarti al-muqarrabah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Contoh dalam kalimat fulan yunasib fulan, yang berarti fulan A mempunyai hubungan dekat dan menyerupai dengan si fulan B. Dari kata itu lahir pula kata an-nasab, yang berarti kerabat yang mempunyai hubungan dekat seperti saudara. Istilah munasabah juga digunakan dalam ilat dalam bab qiyas dan berarti al-wasaf al-muqarrib lil hukum atau gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rabat atau pertalian. Karenanya munasabah merupakan hal yang logis atau apabila dijelaskan dapat diterima oleh akal. Sedangkan secara terminologi atau istilah munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama menurut Az-Zarkashi, al-munasabatu amarun ma'qulun idza urida 'alal 'uquli talaqqathu bil qabul, yang artinya munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Mana al-Qatan, wajhul irtibat bainal jumlah wal jumlah fil ayatil wahidah au bainal ayah wal ayah fil ayatil muaddadah au bainas surah was surah, yang artinya munasabah adalah aspek yang mempunyai keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Imam Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam munasabah. Dalam Al-Quran terdapat keterkaitan atau munasabah antar ayat atau surah dengan beragam variasinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Seperti contoh pada surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Kemudian munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada nama masing-masing seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, dan surat An-Naml. Pada surat Al-Baqarah ayat 67-71 itu bercerita tentang lembu betina, di mana cerita tersebut merupakan inti pembicaraannya, yaitu kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Berikut macam-macam munasabah. Yang pertama yaitu munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surat sering berbentuk pola munasabah al-tahdad, yaitu perlawanan, seperti terlihat dalam surat Al-Hadid ayat 57 yang berbunyi huwaladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, yang di dalamnya itu terdapat kata yaliju yang berarti masuk dan yakhruju yang berarti keluar. Dari kata tersebut terdapat korelasi perlawanan. Dari situlah munasabah antar bagian surat itu terbentuk atau mengikuti pola munasabah al-tahdad, yaitu perlawanan. Kemudian yang kedua yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, akan tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid, tafsir, dan i'tirad. Munasabah antar ayat yang menggunakan pola takkid yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna ayat atau bagian ayat yang terletak di sampingnya. Kemudian munasabah antar ayat menggunakan pola tafsir apabila suatu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat di sampingnya. Kemudian munasabah antar ayat menggunakan pola i'tirad. Munasabah antar ayat menggunakan pola i'tirad maksudnya yaitu apabila terletak
suatu kalimat atau lebih tidak ada kedudukannya dalam i'rab atau struktur kalimat, baik di pertengahan kalimat atau di antara dua kalimat yang berhubungan maknanya. Kemudian yang ketiga yaitu munasabah antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20 misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Asidiki dengan NIM 2021101020082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Burhanuddin tentang macam-macam munasabah. Munasabah yang keempat yaitu munasabah antara fasilah dengan isi ayat. Munasabah atau hubungan ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, di antaranya sebagai penjelas tambahan yang sifatnya mempertajam makna ayat. Misalnya pada surat An-Naml ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a wa la tusmi'us summat du'a idza walau mudbirin. Nah, dalam kalimat idza walau mudbirin merupakan penjelas tambahan terhadap makna asum. Yang nomor 5 yaitu munasabah antara awal surah dengan akhir surah yang sama. Nah, munasabah ini terletak pada sisi kesamaan kondisi yang sedang terjadi. Nah, sebagai contoh, pada surat Al-Qasas, pada awal surat menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa melawan kekejaman Raja Fir'aun. Nah, yang pada akhirnya atas pertolongan Allah, Nabi Musa dapat keluar dari masalah tersebut walaupun dengan keadaan yang tertekan. Nah, di akhir surat Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tekanan terhadap kaumnya, dan Allah juga berjanji akan mengembalikannya ke Makkah. Nah, jika di awal surat Nabi Musa dilarang oleh Allah untuk menolong orang kafir, maka pada akhir surat Nabi Muhammad juga dilarang untuk menolong orang kafir. Terus yang keenam yaitu munasabah antara penutup surat dengan awal surat yang sama. Munasabah ini terkadang tampak jelas dan juga terkadang tampak tidak jelas. Tetapi jika diperhatikan, pada setiap pembukaan surat akan dijumpai munasabah dengan akhir surat. Meskipun hubungan tersebut tidak mudah untuk mencapainya. Nah, misalnya pada akhir surat Al-Fatihah dengan awal surat Al-Baqarah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arofa, NIM saya 2051101020028. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Kajian munasabah sangat penting dalam penafsiran Al-Quran yang berfungsi untuk menunjukkan keserasian antara satu surah dengan surat berikutnya. Keserasian antara kalimat dengan kalimat yang satu ayat dan juga keserasian dengan satu ayat dengan ayat berikutnya. Ketika kita menemukan ayat-ayat yang nampaknya tidak punya kaitan sama sekali, sebagai orang tidak memahami
Sebagian orang tidak memahami muhasabah akan langsung mempertanyakan kenapa penyajian Al-Quran melompat-lompat dari satu tema ke tema yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain, secara tidak sistematis. Setelah mengetahui muhasabah, orang yang menyadari betapa Al-Quran tersusun dengan sangat serasi dan sistematis. Tetapi, tentu saja sangat berbeda dengan sistematika penyusunan dan penulisan buku-buku serta karya ilmiah buatan manusia saat ini. Menurut Al-Suyuti, ilmu munasabah adalah ilmu yang sangat penting dalam proses penafsiran Al-Quran. Namun, hanya sedikit di antara para mufasir yang memberikan perhatiannya karena ilmu ini dinilai sangat memerlukan ketelitian dan kejelian bagi orang penafsir Al-Quran. Di antara mufasir yang banyak memberikan perhatian terhadap ilmu munasabah adalah Imam Fakhruddin Al-Razi. Adanya kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama,